Teman-teman sekalian, kita sudah paham dan masyhur hadis ini bahwa para perempuan mudah sekali masuk surga seperti jalan tol dengan kriteria-kriteria yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Perempuan menyenangkan teman-teman sekalian. Perempuan kalau ingin menjadi wanita terbaik di dunia maupun di akhirat, masuk pintu surga dari mana-mana saja. Rasul ingatkan hanya dari beberapa hal saja. Pertama adalah engkau melakukan sholat 5 waktu, sholat wajib. Allah tidak sebutkan, Rasul tidak sebutkan sholat sunnah. Engkau melakukan sholat wajib 5 waktu. Kemudian kedua, engkau melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Ketiga, engkau taat kepada suamimu dan engkau menjaga kesucian dirimu. Kalau engkau menjaga 4 hal ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang engkau senangi. Pintu surga ada berapa, Bu? Ada 8. Ada pintu surga orang yang sholat, pintu surga orang yang suka berpuasa aroyan, pintu surga orang haji, pintu surga orang yang mudah memaafkan orang lain, menahan amarah dan sebagainya. Hanya dengan 4 hal ini saja jalan tol kita bisa masuk surga teman-teman sekalian. Susah apa? Mudah, Bu? Mudah apa susah, Bu? Susah? Kelihatannya gampang ya. Oh, cuman sholat 5 waktu aku sudah mengerjakan. Oh, bulan suci Ramadan, puasa Ramadan aku juga sudah mengerjakan. Terkadang yang 2 ini agak-agak sulit, Bu ya. Kelihatannya sih gampang, taat, tunduk, patuh sama suami. Ini suami-suami yang dengar, wah emang begitu tuh, istri saya harus tunduk patuh sama saya, suka ngelawan sih gitu ya. Kata Rasulullah, tunduk, patuh, taat sama suami selama suami tidak menyuruh kita pada perkara kemungkaran yang dibenci oleh Allah. Taat pada suami. Suami katakan, mah rambut jangan pendek-pendek dong mah, panjangin mah. Aduh panas, itu hal kecil Bu. Taat, patuh. Perkara-perkara sekecil itu taat saja Bu. Kemudian dengan begitu insya Allah kita bisa masuk pintu surga. Termasuk juga dengan menjaga kesucian diri. Makanya di dalam surah An-Nisa ayat 34, saya bacakan yang lengkapnya dari awal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki disebut qawwam, pemimpin, karena dia memiliki kekuatan memang lebih dibanding dengan wanita. Kekuatan dalam bidang apa? Bidang fisik misalnya lebih kuat. Kekuatan dalam bidang ibadah kita ada liburnya, mereka tidak ada liburnya. Syariat dibebankan lebih berat kepada mereka, mereka beribadah sepanjang masa sementara kita memiliki libur. Dan kemudian yang kedua, fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafidhallah. An-Nisa 34 menjelaskan perempuan-perempuan yang salihah adalah perempuan-perempuan yang taat. Taat pada siapa, Bu? Taat pada Allah dan taat pada suami. Suami bilang di rumah, ya padahal aku pengen keluar, tetap harus di rumah Bu. Gak boleh sekolah, lanjutin sekolah gak boleh di rumah, tetap harus di rumah. Gak boleh kerja, ya harus di rumah. Apapun yang suami ucapkan, ya memang kita harus mengikuti perintah suami selama tidak melanggar kemaksiatan. Berikutnya, dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Menjaga diri, menjaga kehormatan diri, menjaga kesucian diri. Ini adalah ciri dari wanita-wanita yang salihah. Susah tidak Bu? Menjaga diri, menjaga kehormatan diri ketika suami tidak ada. Setia ketika suami ada, ya memang harus. Tapi setia ketika suami pergi berbulan-bulan lamanya, itu yang hebat, yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita yang salihah saja. Kemudian ibu-ibu sekalian, untuk menjadi wanita salihah, selain tadi syaratnya adalah tadi ya sholat 5 waktu, kemudian bulan suci Ramadan kita berpuasa, taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Berikutnya yang kedua yang harus ibu lakukan adalah sabar. Susah nggak sabar Bu? Surah An-Nisa ayat 19. Ada udah ngerti perkara suami istri. Kencang jawabannya. Sabar. Surah An-Nisa ayat 19. Apa bunyinya? Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Teman-teman sekalian, ayat ini memang ditujukan kepada seorang laki-laki apabila menghadapi istrinya yang aneh-aneh, disuruh untuk sabar, tapi juga berkenaan dengan para wanita. Terkadang Allah uji kita bukan dengan yang lain-lain Bu. Terkadang Allah uji kita dengan rumah tangga kita sendiri atau bahkan orang terdekat kita yaitu suami kita sendiri. Mungkin ujian-ujian lain bisa diatasi, tapi terkadang suami ini kok ngeselin gitu ya. Atau terkadang bapak yang sedang menonton di luar sana, kok istri saya kok ngeselin gitu. Maka bagaimana yang harus dilakukan adalah sabar.
Sabar. Bisa jadi ketika engkau tidak menyukai sesuatu, ada kebaikan yang banyak pada dirinya. Makanya Rasul ingatkan wanita-wanita banyak yang menghuni nerakanya Allah. Kenapa? Ketika suaminya berbuat salah satu saja, yang diingat itu terus. Pak, gak ada kebaikan sama sekali di dirimu Pak. Ya Allah, gara-gara nilai setitik hancur susu sebelanga Bu. Ya, suami kebaikannya banyak sekali, namun gara-gara salah satu aja itu yang diungkit-ungkit. Kalau lagi berantem itu yang diungkit-ungkit. Seakan-akan semua kebaikan hilang sudah. Papa tahu nggak sini lagi berantem ya? Masa lalu papa tuh begitu tuh, aku nggak bisa lupa seumur hidupku. Ya Allah Bu, kebaikannya banyak Bu. Yang diingat yang itu terus. Seakan-akan nggak pernah mendengar kebaikan-kebaikan suami. Maka disuruh sabar. Mungkin saja ada satu yang salah di situ, tapi kebaikannya sangat banyak. Makanya kalau lagi kesel, lagi sebel, lagi benci sama suami, ibu-ibu sekalian, banyak ingat yang baik-baiknya. Insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Toh suami kita bukan Fir'aun. Asiyah saja yang suaminya Fir'aun bisa sabar. Suami kita bukan Fir'aun Bu. Insya Allah ketika ibu mendoakan dengan sungguh-sungguh, insya Allah ketika ibu sabar dalam menghadapinya dengan kelemah lembutan, masa iya sih batu yang keras ditetesi air gak pecah. Hati yang keras ditetesi dengan kelemah lembutan, insya Allah akan lunak juga. Makanya menghadapi laki-laki dengan sabar. Jangan menghadapi laki-laki dengan cara laki-laki. Ibu bisa kalah Bu. Fitrahnya wanita itu kelemah lembutan. Menghadapi dengan apa? Dengan air mata. Saya nangis, suami saya ngorok, gimana dong? Gitu ya. Ibu sih nangisnya kebanyakan. Air matanya sesekali aja dikeluarkan, jangan dikit-dikit mewek. Jadi suaminya udah biasa ngeliat air matanya. Gitu ya. Oh, air mata buaya, begitu kata suami. Ya. Artinya apa? Artinya menghadapi suami yang kita tidak suka perangainya dengan cara wanita, dengan kelemah lembut. Asiyah bisa meluluh lantakkan hati Fir'aun ketika Asiyah meminta dengan kelemah lembutan agar seorang bayi yang dialirkan di sungai Nil yang beliau ambil bernama bayi Musa alaihissalam. Asiyah melembutkan hati suaminya dengan meminta izin agar bayi ini bisa diizinkan untuk diasuh di istana. Padahal pada saat itu Fir'aun membunuh semua anak bayi laki-laki yang hidup pada hari itu, pada tahun itu dari kalangan Bani Israel, karena Fir'aun bermimpi akan digantikan kedudukannya oleh bayi laki-laki yang lahir pada hari itu. Namun lihat kelemah lembutan dari seorang istri, kecerdasan, kepandaian dari seorang istri untuk mengambil hati suami, mampu meluluh lantakkan hati suami. Jadi yang berikutnya adalah sabar. Kemudian ibu sekalian, Rasul ingatkan wanita yang solehah yang berikutnya adalah menyenangkan bila dipandang. Walaupun ayat berikutnya sama dengan sebelumnya, patuh bila diperintah dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Namun tadi Rasul katakan yang keberapa nih? Yang keempat ya? Menyenangkan bila dipandang. Ibu, laki-laki itu Bu, ini banyak saya membicarakan mengenai wanita, walaupun ada bapak-bapak di ujung sana, tapi bapak-bapak pasti senang nih dengan apa yang saya sampaikan, gak pusing-pusing menasihati istrinya lagi ya. Rasul ingatkan bahwa menyenangkan bila dipandang. Kenapa? Fitrahnya laki-laki itu dari pandangan Bu. Zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Dijadikan indah pada pandangan manusia apa-apa yang diingini. Yang pertama bukan harta, yang pertama bukan anak-anak atau yang lain-lain, tapi yang pertama adalah wanita. Fitrahnya laki-laki suka ngelihat perempuan. Bu, hati-hati Bu. Laki-laki itu harus dijaga pandangan matanya, perutnya, dan di bawah perutnya. Itu yang harus dijaga supaya nggak lari kemana-mana. Pandangan matanya adalah menyenangkan bila dipandang. Ibu cantik, cantik versi suami ya Bu, jangan cantik versi suami orang. Bahaya ini. Kalau menurut ibu, cantik versi ibu adalah yang rambutnya pendek gitu. Kata suami, cantik menurut saya yang kamu rambutnya panjang. Ya ikuti versinya suami ibu-ibu sekalian. Jadi hati-hati. Jadi menyenangkan pandangan suami dengan apa? Dengan tampilan yang baik, dengan tubuh yang wangi. Ini suami pulang ke rumah masih bau ketek, cepet mandi Bu. Ya, cepet mandi. Tahu suami pulang jam 7 malam misalnya, cepet mandi, udah berhias. Kemudian berikutnya beberapa akhlak yang harus dimiliki juga oleh seorang istri adalah sebagai libas. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kita ini berfungsi sebagai pakaian untuk suami. Pakaian itu fungsinya apa Bu? Menutup aurat. Menutup aurat, menutup kekurangan. Libas sebagai pakaian, dia menjaga aib suaminya, dia menjaga kekurangan suaminya. Adapun kalau ingin curhat kepada orang yang bijak. Seandainya kita memiliki masalah atau segala macam, curhat pada
sesama perempuan atau sama laki-laki nggak apa-apa, tapi singkat padat jelas. Betul-betul memang niat kita ingin meminta jawaban, bukan yang aneh-aneh. Karena syaitan itu bisa masuk dari pintu mana saja, ibu sekalian. Syaitan itu bisa menggoda secara halus. Kemudian apalagi yang kita lakukan sebagai seorang istri kalau ingin menjadi seorang wanita terbaik, istri terbaik yang bisa masuk surga dari pintu mana saja selain menjadi libas, selain sabar tadi, selain menjaga pandangannya suami, selain taat pada suami dan menjaga diri ketika suami tidak ada beberapa hal yang harus ibu tidak boleh lakukan. Dalam surah Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka adalah dosa, kecuali jelas ada buktinya. Beda. Kecuali jelas ada buktinya, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, buktinya memang sudah betul-betul nyata, itu lain hal. Tapi kalau masih prasangka, masih sibuk-sibuk cari kesalahan, untuk apa? Tugas kita banyak, tugas ibu rumah tangga banyak. Benar gak? Kemudian jangan wala tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Al-Hujurat ayat 12 menyatakan jangan engkau menggunjing. Ini kembali kepada ayat sebagai libas tadi. Selain kita melakukan 4 hal yang saya sebutkan di awal tadi, sholat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, taat pada suami dan menjaga kesucian diri, adalah ridho suami terhadap kita, Bu. Ketika kita meninggal dunia, maka kita bisa masuk ke dalam syurganya Allah. Maksud ridho apa? Suami merasa sangat-sangat kehilangan. Karena begitu taatnya, begitu nurutnya, begitu baiknya kita, sehingga ketika kita meninggal, suami ridho kepada kita bisa masuk syurganya Allah. Suami merasa kehilangan. Ada enggak? Atau kita lihat orang tua kita, atau ibu pernah mengalami ada temannya atau saudaranya atau orang tua kita sendiri, ketika kita lihat ibu kita meninggal, ayah kita begitu terpukul, begitu rasa kehilangan luar biasa, ada nggak? Mungkin anak-anaknya nggak seberapa sedih, tapi bapak kita sedihnya luar biasa. Kenapa? Saking baiknya itu istri, jadi kehilangannya luar biasa. Ini adalah istri-istri yang masuk syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula dengan Rasulullah SAW, ketika Siti Khadijah wafat meninggal dunia, beliau merasa sedih, maka disebut dengan tahun-tahun kesedihan. Kenapa? Karena Khadijah jadilah seorang istri yang sangat dicintai, seperti Khadijah yang sangat dicintai oleh Rasulullah, bukan istri yang ketika sudah meninggal dunia, alhamdulillah kata suaminya, besok udah ganti istri baru gitu ya. Jadilah istri yang suami merasa sangat kehilangan, walaupun beberapa kemudian menikah lagi, ya nggak apa-apa, memang fitrahnya laki-laki. Tapi janganlah hari ini meninggal besok udah nikah lagi gitu ya. Jadilah seorang istri yang suami ridho terhadapnya. Maka jadilah istri seperti Siti Khadijah, ibu-ibu sekalian. Lalu Allah ganti kemudian ketika Siti Khadijah wafat dengan istri seperti Aisyah, yang menyenangkan hati suami, yang menenteramkan, yang menggembirakan hati suami, yang senantiasa ceria, yang pandai, yang cantik. Itu digambarkan seorang istri bernama Aisyah. Tapi istri yang mendukung perjuangan dari nol adalah istri yang digambarkan oleh seorang Khadijah radhiyallahu anha. Maka jadilah istri-istri yang seperti itu, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya Allah.